Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang masih berjuang demi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ayo lur, dibantu subscribe lur. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata di mana pasukan khusus Angkatan Laut Malaysia dalam misi terakhirnya merebut kembali kapal MV Laurel dari perompak Somalia di Teluk Eden. Film yang disutradarai Ardiante, yang tayang perdana di bioskop Malaysia pada 27 September 2018. Langsung siapkan kopi, udut, maksimalkan volume, klik tombol subscribe, kita seruput bareng-bareng yuk. Mantep. Don't worry, we are Royal Malaysian Navy. We are here to save you guys. Cerita diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan tentang tentara laut di Raja Malaysia atau yang disingkat PLDM. Pasukan ini resmi dibentuk pada tahun 1982 yang bertugas untuk menjalankan misi-misi khusus demi keselamatan negara, sekaligus menyahut seruan dunia untuk memerangi ancaman keganasan maritim. Pada tanggal 21 Agustus 2008, PLDM mengirim 2 kapal perangnya ke Teluk Eden untuk melaksanakan operasi Fajar, yakni operasi militer untuk mengawal aset-aset negara yang melintas di Teluk Eden, yang diketahui rawan aksi pembajakan. This is your captain, relieving Laurel 11 RF Scott, back to Oman, and then home. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Letnan Komander Arman Rahman yang sedang berbincang santai bersama timnya dari unit operasi khusus elit Angkatan Laut Malaysia Pascal. Di tempat terpisah di kegelapan malam di Teluk Eden, Kapten kapal MV Lauren menghubungi Angkatan Laut Malaysia, memberi informasi kapal mereka kedatangan tamu tak diundang. Terlihat pembajak mendekati kapal mereka. Komander M. Masnan yang berada di kapal perang Bunga Mas 5 menerima laporan tersebut dan langsung melaporkannya ke pusat komando. Di pusat komando di Malaysia, Panglima langsung memerintahkan kapal Bunga Mas 5 untuk memberikan perlindungan dan memerintahkan agar kapal Lauren mematikan semua lampu kapal dan segera mencari tempat perlindungan. Unit operasi khusus Angkatan Laut Malaysia yang dikenal dengan Pascal dikerahkan untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Sebelum melaksanakan aksi, tim Pascal kemudian berkumpul dan berdoa bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Operasi pun dimulai. Dengan dukungan udara dari helikopter tempur Superlink, tim Pascal yang dipimpin oleh Komander Rahman pun bergerak untuk menyelamatkan kapal Lauren. Upaya Komandan Masnan untuk bernegosiasi dengan para perompak pun gagal. Para perompak hanya menginginkan uang tebusan 20 juta dolar. Dan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, maka semua kru kapal akan mereka bunuh. Mendengar hal itu, Komandan Masnan langsung memerintahkan tim Superlink menembak mati para pembajak. Mengetahui rekannya terbunuh dan kapal mereka telah pergi, para perompak yang berada di kapal Lauren terus bergerak untuk mencari kru kapal yang bisa mereka jadikan sandera untuk meminta uang tebusan. Tim Pascal yang berhasil menaiki kapal langsung bergerak dan membagi tim. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki dan karena mereka terlatih, mereka pun beraksi.
Are all your crew safe? Yes, we are okay. Tim Pascal akhirnya berhasil menyelamatkan kru kapal Lauren dari tangan pembajak. Scene berlanjut di mana Arman sudah mempersiapkan surat permohonan mutasinya dan permintaan berhenti dari keanggotaan tim Pascal. Namun tampaknya dia kembali mempertimbangkan permohonannya. Lalu rekannya memanggil untuk pulang. Tim Pascal yang telah lepas tugas berlabuh di pangkalan TLDM yang berada di Lumut, kota pesisir di Malaysia. Di sana rekannya dijemput dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Dan hanya Arman yang tidak dijemput keluarganya. Arman yang tiba di kediamannya menemukan ibunya dalam keadaan pingsan karena sakit. Ibunya sudah lansia. Kini ia tinggal sebatang kara di rumahnya. Rupanya hal ini yang menjadi pertimbangan Rahman untuk berhenti dari keanggotaan tim Pascal. Ibunya tidak menyukai pekerjaan Arman karena diketahui ayahnya yang juga seorang mantan TLDM meninggal dalam tugas. Di tengah dilema, Arman kembali mengingat masa lalunya yang tengah menjalani pendidikan militer lanjutan untuk menjadi pasukan Pascal pada tahun 2009 silam. Kalau ada orang mati dari sebab kau macam mana? Siang dan malam, mental dan fisik mereka dilatih, dibentuk untuk menjadi prajurit yang tangguh dan tidak mudah menyerah, dan mampu bertahan hidup dalam cuaca maupun medan yang ekstrim. Akibat dari kerasnya latihan tersebut, beberapa dari mereka tidak mampu bertahan dan memilih untuk menyerah. Headshot! Udah, Yan! Mereka yang berhasil menjalani masa pendidikan kemudian dilantik menjadi anggota Pascal. Dengan mengenakan baret berwarna ungu, Arman menerima anugerah penghargaan sebagai peserta didik terbaik. Namun tampaknya Jeb tidak menyukai prestasi Arman. Maka ada. Komandan Masnan kemudian memberitahu Arman dan Joshua bahwa mereka berdua dan Jeb terpilih untuk ikut berlatih bersama tim SEAL Amerika. Keesokan harinya, Arman menemani Joshua dan Lily untuk membeli cincin pernikahan mereka. Duit aku tak cukup lah. Karena berapa sekarang? Sampai 300. Pinjam dulu. Bawa sikit lah. 好看吗？那我要这个了。 Singkat cerita, 2 tahun kemudian, pada tahun 2011, mereka bertiga ikut bergabung dalam operasi menjaga perdamaian di Angola. Di perjalanan, Joshua memperlihatkan foto putranya kepada rekannya. Lalu tidak lama kemudian, truk yang berada di depan mereka diserang begal bersenjata. Mereka yang menyaksikan insiden itu pun keluar dari kendaraan mereka untuk memberikan pertolongan. Para begal yang melihat mereka pun langsung beranjak pergi. Salah satu dari mereka kemudian menghubungi markas untuk mengirimkan bantuan medis. Para begal yang melihat Arman dan Joshua tidak membawa senjata, kemudian langsung menyerang mereka.
Di markas TLDM, Jeb yang terluka diberhentikan secara tidak hormat setelah diketahui dia menembak mati begal yang sudah menyerahkan diri. Arman bersama Komandan Masnan kemudian menemui Lili, istri Joshua, untuk menyampaikan kabar duka yang menimpa Joshua. Setelah mengingat kejadian masa lalunya, Arman tidak pakai Maulana, kemudian langsung mengirim surat permohonan mutasinya via email. Keesokan harinya, Arman bersama ibunya mengunjungi Lili. Diketahui pasca gugurnya Joshua, Arman dan ibunya terus merawat dan memperhatikan Lili dan putranya seperti keluarga sendiri. 2-3 hari lagi Osha balik. Di markas TLDM, Komandan Masnan yang telah menerima email permohonan mutasi Arman menyetujui permohonannya, dan dia akan dimutasi menjadi juru latih di kapal perang Malaysia di KD Panglima Hitam. Namun Komandan Masnan memiliki permintaan terakhir sebagai kado perpisahan. Mereka menerima misi operasi pengintaian di kota Kinabalu. Kinabalu merupakan ibu kota negara bagian Sabah di Malaysia. Tim Paskal kemudian berkumpul dan menerima arahan dari Komandan Masnan. Mereka ditugaskan untuk mengintai orang bernama Rusdi, yang diketahui merupakan seorang pimpinan perompak yang pernah terlibat dalam pembajakan kapal tanker Orkim Harmony 3 tahun silam, yang berhasil meloloskan diri dari operasi militer saat itu. Berdasarkan informasi intelijen, Rusdi akan melakukan pertemuan bisnis dengan rekan bisnisnya di tengah-tengah pasar Filipina di Kinabalu. Paham? Paham, Tuan. Operasi pun dimulai. Tim Paskal yang berada di pasar Filipina menyamar sebagai masyarakat biasa yang berkunjung di pasar Filipina. Lalu tidak lama kemudian terlihat target mereka memasuki pasar. Satu anggota tim kemudian menempelkan alat pelacak di mobil Rusdi, sementara yang lainnya terus membuntuti Rusdi dan pengawalnya. Namun penyamaran mereka diketahui oleh Rusdi dan pengawalnya. Arman yang terus membuntuti Rudi tiba di sebuah warung kopi Bok Party. Di sana Arman dikagetkan dengan munculnya Jeb, yang datang dan bergabung bersama Rusdi. Arman kemudian beranjak pergi dan meminta timnya membatalkan misi. Korang dah cuti kan? Bahaya tuan, Lanu dapat ex-Paskal macam dia. Tapi buat masa ni, dia bukan masalah korang. Di malam berikutnya, Arman yang berkunjung ke rumah Lili bertemu dengan Jeb di sana. Jeb mengunjungi Lili sebagai peringatan buat Arman agar menjauh dari bisnisnya. Jeb memberitahu Arman pekerjaannya saat ini yang membuatnya kaya, memiliki mobil mewah dan juga banyak uang. Dengan senang, Arman melihat kemewahan mobil Jeb, lalu menaruh handphonenya di dalam mobil. Jeb lalu mengajak Arman untuk ikut bergabung bersamanya, namun Arman menolaknya. Jangan sampai aku terbunuh kau pula. Arman lalu menelpon Komandan Masnan, memintanya melacak jejak Jeb dari sinyal handphonenya yang telah dia simpan di mobil Jeb. Arman kemudian bergerak mengikuti Jeb sesuai petunjuk rute sinyal dari HP-nya. Namun Jeb yang merupakan mantan pasukan Paskal tentu saja mengetahui hal ini. Arman yang berhenti di tempat di mana HP itu berada dan menemukan HP-nya yang dipasang mini bom berdaya ledak ringan. Di rumahnya Arman menerima email dari Komandan Masnan yang memberinya rekaman video dari CCTV. Isi rekaman CCTV memperlihatkan mobil Jeb berhenti di kompleks pergudangan. Dan di kaca mobil Jeb, Arman melihat logo perusahaan minyak dan gas bumi, milik perusahaan di mana Lili bekerja. Sehingga Arman meyakini kalau Jeb dan Rusdi akan membajak perusahaan tersebut. Security please. Nombor plate SD 5588. Korang ada security breach sekarang ni. Lockdown port tu jangan bagi siapa-siapa pun keluar pergi tuan-tuan. Faham? Rusdi dan Jeb bersama komplotannya memasuki pelabuhan dengan menyamar sebagai petugas keamanan demi keselamatan pekerja di anjungan minyak tersebut. Arman kemudian melaporkan hal ini kepada Komandan Masnan, yang kemudian memberitahu otoritas pelabuhan setempat untuk melockdown pelabuhan.
mengirimkan foto Rusdi serta komplotannya dan memerintahkan pihak keamanan pelabuhan untuk menangkap mereka. Pihak keamanan yang melockdown pelabuhan berhasil mengamankan anak buah Rusdi. Namun Jeb dan Rusdi beserta beberapa anak buahnya diketahui berhasil lolos sebelum lockdown dilakukan. Mereka yang telah berhasil masuk di anjungan minyak kemudian mempersenjatai diri mereka dan langsung bergerak melancarkan aksinya. Arman kemudian menghubungi Lily. Namun tak lama kemudian Rusdi, Jeb, dan beberapa anak buahnya memasuki ruang di mana para pegawai berkumpul. Jeb yang melihat Lily kemudian meminta mengeluarkan HP-nya yang masih tersambung dengan Arman. Jeb lalu memberitahu Arman tujuan mereka. Mereka menginginkan uang 100 juta ringgit Malaysia besok pagi yang harus ditransfer ke rekening bank luar negeri mereka. Dan apabila keinginan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan membunuh para sandera. Rekan tim Arman yang sedang mengambil cuti kemudian dipanggil berkumpul untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Di tempat terpisah di anjungan minyak, terlihat pasukan bantuan Rusdi datang dengan membawa persenjataan lengkap. Operasi pun dimulai. Dengan menggunakan pesawat angkut militer, mereka diterbangkan di siang hari di titik pertemuan di perairan Malaysia. Mereka lalu dijemput oleh kapal selam dan standby di sana menunggu perintah selanjutnya dari Panglima. Tim TLDM tambahan juga dikerahkan sebagai cadangan yang standby di kapal perang Malaysia KD Selangor. Di tempat terpisah, Panglima TLDM yang sedang bersama Perdana Menteri bersikeras tidak akan memenuhi keinginan para pembajak. Panglima meminta izin kepada Perdana Menteri untuk melaksanakan operasi penyerbuan, dan Perdana Menteri pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan izin bertindak, Arman dan timnya langsung bergerak ke target sasaran dan membagi tim. Arman dan dua rekannya menyusup masuk ke anjungan minyak melalui lubang palka yang berada di bawah laut. Sementara tiga rekan lainnya juga menuju titik sasaran dengan menyelam. Mereka yang berhasil menyusup naik ke anjungan minyak kemudian beraksi. Main deck secure. Berhasil menguasai dek atau geladak utama, tim pasukan bantuan pun berdatangan. Mereka kemudian berkumpul dan menerima arahan dari Arman terkait pembagian tim, peran, dan titik-titik area yang akan mereka lalui untuk menyelamatkan sandera. Lalu setelah itu mereka pun kembali beraksi. Leave here to me. We are Royal Malaysian Navy. We are here to save you guys. Tim Pascal akhirnya berhasil menyelamatkan sandera yang disekap di berbagai ruangan terpisah. Namun Arman tidak menemukan Lily. Lalu salah satu sandera mengatakan Lily dibawa pergi oleh Jeb. Arman dan rekannya lalu bergerak mencari Lily. Namun pencarian mereka tidak mudah. Dari salah satu ruangan, senjata yang diremot Jeb melukai rekan Arman.
Arman kemudian mengejar Jeb dan akhirnya bertemu dengan Lily dengan kondisi terikat dengan bom di tubuhnya. Dan tak lama kemudian Jeb pun muncul. Mereka berdua akhirnya gelut. Akhirnya gelut, bos. Sekarang kau letak senjata kau. Senjata yang terbaik ya. Di tempat terpisah, Rusdi dan anak buahnya berusaha melarikan diri dengan menggunakan perahu dan berencana menyeberangi perairan Filipina. Namun tim Pascal tidak tinggal diam. Dengan but tempur kemudian mereka mengejarnya. Semua sandera berhasil diselamatkan. Bersama dengan tim Pascal, mereka kembali ke pangkalan TLDM. Setibanya di sana, korban yang terluka segera ditangani oleh tim medis. Ibu Arman akhirnya memahami pengorbanan putranya, lalu meminta maaf, mengatakan bahwa ayahnya akan bangga jika ia masih hidup. Di akhir film, dalam sebuah upacara, Arman dan timnya dianugerahi penghargaan oleh Panglima atas keberanian dan keberhasilan mereka. Kemudian Panglima mengajak Arman ke situs peringatan di mana nama ayahnya terukir di situ. Panglima mengungkapkan bahwa ayahnya pernah mengabdi di bawahnya dan diberitahu bahwa tugas ayahnya adalah panggilan dari Tuhan, di mana hal itu akan dosa bila tidak dilaksanakan. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tetap kalem, mesem, kersane ati ayem. Terima kasih, matur suwun, thank you, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.